Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tempat ruh-ruh di dalam badan kita. Mari simak videonya. Ini adalah intisari dari kitab termasyhur yaitu Kitab Sirrul Asrar. Tempat roh manusia atau roh kehidupan di dalam badan kita adalah dada. Tempat ini berhubung dengan panca indera. Urusan atau bidangnya adalah agama. Pekerjaannya adalah mentaati perintah Allah. Dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukannya, Allah memelihara dunia nyata ini dengan teratur dan harmoni. Roh itu bertindak menurut kewajiban yang ditentukan oleh Allah, tidak menganggap perbuatannya sebagai perbuatannya sendiri karena dia tidak berpisah dengan Allah. Perbuatannya dari Allah, tidak ada perpisahan di antara aku dengan Allah di dalam tindakan dan ketaatannya. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surah Kahfi ayat 110. Allah adalah Esa dan Dia mencintai yang bersatu dan satu. Dia mau semua penyembahan dan semua amal kebaikan, yang dianggap sebagai pengabdian kepadanya, menjadi miliknya semata-mata, tidak dicampur dengan apa saja. Jadi, seseorang tidak memerlukan kelulusan atau halangan dari siapapun di dalam pengabdiannya kepada Tuhannya, juga amalannya bukan untuk kepentingan duniawi. Semuanya semata-mata karena Allah. Suasana yang dihasilkan oleh petunjuk ilahi seperti menyaksikan bukti-bukti kewujudan Allah di dalam alam nyata ini, kenyataan sifat-sifatnya, kesatuan di dalam yang banyak, hakikat di balik yang nyata, semuanya adalah ganjaran bagi amal kebaikan yang benar dan ketaatan tanpa mementingkan diri sendiri. Namun, semuanya itu pada penaklukan alam benda, dari bumi yang di bawah tapak kaki kita hingga pada langit-langit. Termasuk di dalam penaklukan alam dunia ialah kekeramatan yang muncul melalui seseorang, misalnya berjalan di atas air, terbang di udara, berjalan dengan cepat, mendengar suara dan melihat gambaran dari tempat yang jauh atau bisa membaca pikiran yang tersembunyi. Sebagai ganjaran terhadap amal yang baik, juga akan diberikan besok di akhirat seperti surga, hodam-hodam, bidadari, susu, madu, arak dan lain-lain. Semuanya itu merupakan nikmat surga tingkat pertama, surga dunia. Tempat, roh perpindahan atau roh peralihan adalah di dalam hati. Urusannya ialah pengetahuan tentang jalan kerohanian. Kerjanya berkait dengan 4 nama-nama pertama bagi nama-nama Allah yang indah. Sebagaimana 12 nama-nama yang lain, 4 nama tersebut tidak termasuk di dalam sempadan suara dan huruf. Jadi, ia tidak boleh disebut. Allah yang Maha Tinggi berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna itu, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Surah Araf, ayat 180. Firman Allah di atas menunjukkan tugas utama manusia adalah mengetahui nama-nama Tuhan. Ini adalah pengetahuan tentang batin seseorang. Jika mampu memperoleh pengetahuan yang demikian, dia akan sampai kepada maqam makrifat. Di sanalah pengetahuan tentang nama keesaan yang sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah yang Maha Tinggi mempunyai 99 nama, siapa mempelajarinya akan masuk surga. Baginda Muhammad SAW juga bersabda, pengetahuan adalah 1, kemudian orang arif menjadikannya 1000.
Ini bermakna nama kepunyaan Zat hanyalah satu, ia memancar sebagai 1000 sifat kepada orang yang menerimanya. 12 nama-nama ilahi berada di dalam lingkungan sumber pengakuan Tauhid, La ilaha illallah. Tiap satunya adalah satu daripada 12 huruf dalam kalimat tersebut. Allah yang Maha Tinggi mengurayakan namanya pada setiap huruf di dalam perkembangan hati. Setiap satu dari 4 alam yang dilalui oleh roh terdapat 3 nama yang berlainan. Allah yang Maha Tinggi dengan cara ini memegang erat hati para pencintanya, dalam kasih sayangnya. Firman-Nya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surah Ibrahim, ayat 27. Sahabat ilmu kosong yang dirahmati Allah. Kemudian dikurniakan kepada mereka persinggahannya. Dia sediakan pokok keesaan di dalam hati mereka, pokok yang akarnya turun kepada 7 lapis bumi dan dahannya meninggi kepada 7 lapis langit, bahkan meninggi lagi hingga ke Arsy dan mungkin lebih tinggi lagi. Allah berfirman, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Surah Ibrahim, ayat 24. Kemudian tempat roh perpindahan atau roh peralihan, adalah di dalam nyawa pada hati kita. Alam malaikat terus di dalam penyaksiannya. Telah boleh melihat surga alam tersebut, penghuninya, cahayanya dan semua malaikat di dalamnya. Kalam roh peralihan adalah bahasa alam batin, tanpa huruf dan tanpa suara. Perhatiannya langsung menyentuh soal-soal rahasia-rahasia sesuatu yang tersembunyi. Tempatnya di akhirat apabila kembali ialah surga Naim, taman kegembiraan karunia Allah. Kemudian tempat roh sultan, di mana ia memerintah, adalah di tengah-tengah hati, jantung kepada hati. Urusan roh ini ialah makrifat, kerjanya ialah mengetahui semua pengetahuan ketuhanan, yang menjadi perantaraan bagi semua ibadat yang sebenar-benarnya diucapkan dalam bahasa hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, ilmu ada 2 bagian, yang pertama pada lidah, yang membuktikan kewujudan Allah, yang kedua di dalam hati. Inilah yang diperlukan untuk menyadarkan tujuan seseorang, ilmu yang sebenar-benarnya bermanfaat berada di dalam kegiatan hati. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Quran yang mulia mempunyai makna zahir dan makna batin. Allah yang Maha Tinggi membukakan Quran kepada 10 lapis makna yang tersembunyi. Setiap makna yang berikutnya lebih bermanfaat daripada yang sebelumnya karena ia semakin dekat dengan sumber yang sebenarnya. 12 nama kepunyaan Zat Allah adalah serupa dengan 12 mata air yang memancar dari batu pada saat Nabi Musa AS menghantamkan batu itu dengan tongkatnya. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Surah Baqarah, ayat 60.
Pengetahuan zahir adalah sama dengan air hujan yang datang dan pergi, sementara pengetahuan batin diumpamakan mata air yang tidak pernah kering. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Petik 2. Surah Yasin, ayat 33. Allah jadikan satu bijian, sebiji benih di langit. Benih itu menjadi kekuatan pada dalam diri manusia. Dijadikannya juga sebiji benih di dalam alam roh-roh, alam al-anfus, menjadi sumber kekuatan, makanan roh. Bijian itu ditanam dengan air dari sumber hikmah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang menghabiskan 40 hari dalam keikhlasan dan kesucian, maka akan bersumber hikmah yang memancar dari hatinya pada lidahnya. Nikmat bagi roh sultan ialah kelezatan dan kecintaan garis bawah yang dinikmatinya dengan menyaksikan kenyataan keelokan, kesempurnaan dan kemurahan Allah yang Maha Tinggi. Firman Allah 5, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang sangat kuat. 6, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. 7, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. 8, kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. 9, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. 10, lalu dia menyampaikan kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. 11, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Surah Najm, ayat 5-11. Nabi Muhammad SAW menggambarkan suasana demikian dengan cara lain. Yang beriman, yang sejahtera, adalah cermin kepada yang beriman, yang sejahtera. Dalam ayat ini yang sejahtera yang pertama ialah hati orang yang beriman yang sempurna, sementara yang sejahtera kedua itu Allah yang memancar kepada hati orang yang beriman itu, tidak lain adalah dari Allah yang Maha Tinggi sendiri. Allah menamakan dirinya di dalam Quran sebagai yang mensejahterakan. Dialah Allah yang tiada Tuhan, yang berhak disembah selain Dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah Hasir, ayat 23. Sahabat ilmu kosong yang budiman, kediaman, roh sultan di akhirat ialah surga Firdaus, surga yang tinggi, di mana roh-roh berhenti adalah tempat rahasia yang Allah pendengaran menjadi satu. Tidak ada perbandingan dan tidak ada persamaan tentang apa yang disaksikannya. Dia menyaksikan sifat Allah, keperkasaan dan kekerasannya sebagai esa dengan keindahan, kelembutan dan kemurahannya. Bila manusia sampai pada makomnya, tempat kediamannya, bila dia temui akal asbab, pertimbangan keduniaannya yang memandunya selama ini akan tunduk kepada perintahnya. Hatinya akan rasa gentar bercampur hormat, lidahnya terkunci. Dia tidak berupaya menceritakan keadaan tersebut karena Allah tidak menyerupai sesuatu.
Apabila yang dikatakan di sini sampai ke telinga orang yang berilmu, pasti akan memahami tingkat pengetahuannya sendiri. Tumpukan perhatian kepada kebenaran, hakikat, mengenai perkara-perkara yang sudah diketahui sebelum mendongak ke ufuk yang lebih tinggi, sebelum mencari peringkat baru. Semoga mereka memperoleh pengetahuan tentang kehalusan perlaksanaan lahir. Semoga mereka tidak menafikan apa yang sudah diperkatakan, tetapi sebaliknya mereka mencari makrifat, kebijaksanaan untuk mencapai keesaan. Itulah yang sangat diperlukan, buat untuk dirinya di tengah-tengah hati, di mana dia simpankan rahasianya, sir, untuk disimpan dengan selamat. Keadaan roh ini diceritakan oleh Allah melalui pesuruhnya, insan adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Urusannya ialah kebenaran, hakikat, yang diperoleh dengan mencapai keesaan. Mencapai keesaan itulah tugasnya. Ia membawa yang banyak kepada kesatuan dengan cara terus-menerus menyebut nama-nama keesaan di dalam bahasa rahasia yang suci, bukan bahasa yang berbunyi di luar. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Surah Toha, ayat 7. Hanya Allah mendengar bahasa roh suci dan hanya Allah mengetahui keadaannya. Nikmat bagi roh ini ialah penyaksian terhadap ciptaan Allah yang pertama. Apa yang dilihatnya ialah keindahan Allah, padanya terdapat penyaksian rahasia. Pandangan dan pendengaran menjadi satu. Tidak ada perbandingan dan tidak ada persamaan tentang apa yang disaksikannya. Dia menyaksikan sifat Allah, keperkasaan dan kekerasannya sebagai esa dengan keindahan, kelembutan dan kemurahannya. Bila manusia sampai pada makomnya, tempat kediamannya, bila dia temui akal asbab, pertimbangan keduniaannya yang memandunya selama ini akan tunduk kepada perintahnya. Hatinya akan rasa gentar bercampur hormat, lidahnya terkunci. Dia tidak berupaya menceritakan keadaan tersebut, karena Allah tidak menyerupai sesuatu. Bila apa yang dikatakan di sini sampai ke telinga orang yang berilmu, pasti akan memahami tingkat pengetahuannya sendiri. Tumpukan perhatian kepada kebenaran, hakikat mengenai perkara-perkara yang sudah diketahui sebelum mendongak ke ufuk yang lebih tinggi. Sebelum mencari peringkat baru, semoga mereka memperoleh pengetahuan tentang kehalusan perlaksanaan ilahi. Semoga mereka tidak menafikan apa yang sudah diperkatakan, tetapi sebaliknya mereka mencari makrifat, kebijaksanaan untuk mencapai keesaan. Itulah yang sangat diperlukan. Para sahabat, demikianlah penjabaran tentang tempatnya ruh pada diri kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.